Sebenarnya di minggu yang terakhir ini aku eh, pikir gitu dari awal aku udah jadwal ya. Aku tuh kalau minggu terakhir tuh sebenarnya apa yang aku harus bawain karena pastinya dari minggu satu ke minggu empat itu minggu tiga itu kan sudah banyak yang bahas itu dan istilahnya kayak apa aku ngerangkum aja ya gitu kan dan uh, akhirnya tuh aku bahas untuk aku bahas untuk satu topik ini itu kan semoga bisa kena gitu ya ikutlah aku dari kemarin kan udah dibahas ya teman-teman tentang firman ini ikutlah aku gimana kalau minggu lalu tuh minggu pertama minggu kedua Mas dia bawain juga untuk berkatnya ini ikut aku ya. Kalau hari ini jangan takut ya waktu aku bahas ini bukan berarti kita ikut Tuhan tuh menderita, enggak gitu ya. Gitu. Jadi ikutlah aku ya. Ikut aku ikutlah Tuhan ya guys. Untuk manusia. Ya. Ikut. Ikut itu kalau dalam KBBI ya. Ya, ini ya harus ikut gitu. Kalau arti dalam KBBI ya itu menyertai orang bagian maksudnya berjalan bersama kerja terus bersama serta bersama gitu gitu dan uh, ikut gitu bersama-sama ya. Berarti ayo Tuhan ngajak kita untuk ayo bersama-sama dengan Tuhan gitu ya dan aku suka banget sama suka banget sama gambar ini nih ini gambar menjadi salah satu wallpaper aku gitu ya. Udah nggak pakai wallpaper orang soalnya kan jadinya dan apa mengikut Tuhan itu menurut aku kita bisa belajar dari satu tokoh ini ya dalam prosesnya mengikut Tuhan dalam kehidupannya bersama dengan Tuhan itu ini tokoh yang sangat familiar dari kayaknya dari sekolah minggu kita belajar ya seorang tokoh ini tadi udah kespil kan ya karena ada mouse dirinya ya. Seorang Ayub ya siapa di sini yang nggak tahu Ayub ya uh, aku mau belajar dari satu sisi Ayub bagaimana saat Ayub mengikut Tuhan gitu belajar dari Ayub saat Ayub ikut Tuhan dan apa yang Ayub lakukan dalam perjalanannya bersama Tuhan. Pada kemarin kan ajakan untuk mengikut aku gitu ya dari beberapa juga yang ada bahkan sebenarnya di minggu pertama Siska juga udah bahas banyak lengkap ya. Hari ini aku pengen bahas dari sisi lainnya untuk melihat seorang tokoh ini salah satu tokoh yang di Alkitab yang perjalanannya mengikut Tuhan tuh luar biasa. Belajar dari seorang Ayub. Dan kalau seorang orang jelas agak besi bilang ya mana siapakah Ayub itu? Siapa sih Ayub? Siapa yang nggak tahu Ayub? Seorang yang benar dikatakan Tuhan. Bahkan yang menyebutkan itu Tuhan gitu ya. Di Ayub 1 ayat 1. Ayub bukan orang sembarangan. Ia dikenal sebagai orang yang takut akan Tuhan. Takut akan Allah. Hidupnya sangat diberkati ya teman-teman. Ya. Ia kaya, terus dia banyak anak, bahkan dia dihormati banyak orang. Gitu. Dan gimana kehidupan Ayub mengikut Tuhan tuh uh, dia bukan orang yang sembarangan gitu. Kalau ya Tuhan tuh bukan cuma tentang kebenaran dan takut akan Tuhan ya bukan cuma itu
tetapi bukan sorry ikut Tuhan itu adalah tentang hidup dan dalam kebenaran dan kebesaran Tuhan, seperti seorang Ayub, bukan cuma karena berkat tapi karena Allahnya itu sendiri. Jadi kita ikut Tuhan itu motivasinya apa gitu ya, apakah karena kalau ikut Tuhan tuh yang tadinya istilahnya dari roda 2 jadi roda 3, roda 3 baja ya. Saya roda mau ikut Tuhan nih, katanya kalau ikut Tuhan tuh bisa dari ruko 1 bisa jadi ruko 10 gitu. Motivasi mengikuti Tuhannya tuh kita belajar gitu dari Ayub ikut Tuhan itu tentang hidup dalam kebenaran, dan dia waktu dia kaya dia hidup dalam kebenaran. Maksudnya bukan dia waktu dia diproses akhirnya dia mengikut Tuhan gitu. Jadi nggak salah punya harapan untuk soal materi ya gitu, benar buat aku itu bukan hal yang salah juga gitu, wajar kita berharap kita memiliki ekonomi yang lebih baik sampai ikut Tuhan itu ya. Tapi kita harus tahu yang utamanya saat itu aku itu harusnya itu bukan tentang seorang akunya yang hanya kecil lagi, harusnya yang hanya besar aku gitu ya, adalah Allah itu sendiri gitu. Belajar dari seorang Bapak Ayub ini. Nextnya proses Ayub sangat ikut saya Ayub ikut ikut aku itu nggak mudah, tapi aku di sini bukan mau nakut-nakutin gitu ikut Tuhan maka kita akan proses seperti Ayub gitu, enggak ya gitu, tapi kita belajar itu saat ikut Tuhan dalam satu hari itu Ayub diproses. Aku nggak tahu ya apakah ada yang seperti Ayub di prosesnya menurut aku. Jadi kalau aku tuh lagi diproses kadang-kadang aku tuh teringat seorang Ayub gitu, dia dalam satu hari bayangin ya, dia kehilangan harta, kehilangan anak-anak, bahkan kesehatannya juga ya gitu, istilahnya dari segi materi, dari segi semua keluar hilang sudah. Ini proses yang menurut aku ya kadang tuh kalau aku lagi ngalamin proses aku tuh suka mikir dari kebetulan gini ya, tapi aku jadi compare gitu sama seorang Ayub. Ayub aja dalam kayaknya menurut aku sampai saat ini belum ada yang seperti Ayub ya di prosesnya, istilahnya dari segi apapun dia diproses dalam satu hari gitu ya. Ada orang diproses dalam ekonomi kan, soalnya pasti dia melalui perekonomiannya turun itu kan berproses pakai waktu. Kalau Ayu tuh hilang gitu ya dalam sekejap, bahkan dia nggak punya support system menurut aku, istrinya sendiri tidak mendukung dia saat dia lagi diproses gitu. Tapi apa, kita harus melihat iman seperti Ayub. Saat Ayub komitmen bertuhan, Ayub tetap berkata, istrinya bilang, aku kecil Allahmu, dia nggak punya support saat dia ikut Tuhan, dan dia tetap melakukan kebenaran saat dia diproses. Tapi bahkan istilahnya kan kalau aku kan belum menikah ya, istilahnya kalau orang menikah kan saat dia lagi kalau kejatuhan pastinya dia sangat berharap untuk dapat support dari pasangannya gitu. Nah Ayub pun sampai pasangannya pun nggak dapat dia support, tetapi aku belajar iman Ayub saat Tuhan ya. Ayub tetap berkata Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah dia masih berfungsi. Ini kita belajar sampai Tuhan tuh bukan kita cuma memuji nama Tuhan saat kita mendapatkan sesuatu aja,
Tapi istilahnya saat kita kehilangan sesuatu, Tuhan mau respon kita tuh tetap memfungsi. Jadi itu Tuhan tuh bukan cuma cara ke Tuhan aja lah, ke gereja aja lah, gak gitu. Tapi kita harus next level imannya gitu. Kita nggak boleh cuma menjadi apa Kristen KTP istilahnya ya. Ya bahkan orang yang ke gereja pun tiap minggu kadang-kadang masih memiliki iman seperti itu. Gitu. Jadi minggu Tuhan tuh bukan hanya sekali datang berkat aja gitu. Oh ya, mau menerima Tuhan dan Juru tapi saat rasanya hidup seperti mau hancur juga harus ikutlah aku gitu. Karena iman yang sejati itu dalam cerita aku nggak mau ternyata ikut Tuhan sebegininya enggak aku takut tapi kita mau lihat dari bukan cuma sisi senangnya aja ya, kalau dari sisi berkatnya aku lihat kemarin ini berbahas ya gitu. Tapi kita mau next level saat kita ikut Tuhan, kita harus ya melakukan berbeda. Next aku nggak lanjut nekat saat Ayu pun mengikut Tuhan, saat proses aku tahu nggak, Ayu pun melakukan pertanyaan dan dalam proses imannya Ayu bertanya gitu tentang penderitaannya. Terus belum lagi orang-orang di sekitarnya istilahnya bilang Ayu kok berdoa ya istilahnya. Pak lu berdosa ya, makanya lu dapat semua kegagalan ini. Tapi respon seorang Ayub ya terakhirnya akhirnya kembali lagi berusaha mencari dan mempertahankan itu ya. Ini dalam Tuhan tuh bukan berarti kita tuh nggak boleh bertanya sama Tuhan ya, tentang apa yang terjadi, dan kita nggak boleh kita tanya kenapa ya Tuhan ini terjadi. Sebenarnya nggak apa-apa bertanya, tapi nggak boleh mengeluh, tidak boleh menduduki. Dan sampai saat kita bertanya seakan-akan kita menentukan kok Tuhan begini ya. Tapi jangan melepaskan iman dan kepercayaan kita. Jadi memang kebutuhan itu kalau orang dunia mungkin saat proses mereka boleh menyalahkan orang, saat proses mereka boleh marah sama keadaan. Tapi saat udah itu Tuhan, iman kita tuh harus berbeda. Respon kita juga harus berbeda. Karena kita tahu lah berkat yang nanti ujungnya kita akan dapat ya. Jadi pada yang salah kita mau dapetin itu kan hal itu selamanya. Jadi kalau baru diproses 1-2 hari, 1-2 bulan, 1-2 tahun udah merasa kayaknya hidupnya hancur gitu ya, ingat kita mau dapetin sesuatu yang mahal gitu. Pasti diproses 1-2 hari, 1-2 tahun ngerasa kayaknya hidupnya udah hancur, Tuhan nggak sayang, kenapa aku ikut Tuhan begini gitu ya. Jadi seorang yang itu malah mengikut ya harusnya lebih bisa memandang proses dari segi kebenaran dan bukan dari apa ya, apa sih Tuhan kok misalkan itu lagi ingat teman-teman yang diproses itu bukan cuma kita, semua orang di dunia ini Tuhan itu diproses, tapi prosesnya berbeda-beda aja, kapasitasnya juga berbeda-beda. Tuhan bukan cuma yang jahat
membuat kita ada di dalam suatu keadaan yang tidak nyaman, tapi Tuhan mau kita tuh istilahnya tanggung ya, tapi Tuhan kita berbeda. Ya, musik bagus ya, sorry. Yang poin terakhir kamu bahas. Tapi Tuhan, Tuhan pastinya cuma kasih proses, Tuhan juga menjawab dan menjawab semua pertanyaan dan secara langsung. Tapi tenang kuasa, gak semuanya pertanyaan Ayub dijawab secara langsung, tapi Tuhan menunjukkannya dengan apa yang Tuhan perbuat di dalam Ayub. Kalau memberikan Ayub 2 kali lipat lebih dari 10. Jadi saat mengikut Tuhan itu membawa kita bukan proses saja, tapi kalau kita kepada pengenalan yang lebih dalam tentang siapa pemulihan bisa datang, tapi yang lebih penting adalah hubungan yang benar. Tuhan itu berbicara tentang hubungan kita sangat. Kalau ikut istilahnya bukan cuma menjadi pengikut seperti kolom Instagram ya, kita udah ikut cuma sekadar kayak kita nge-follow, misalnya kita ngefans sama salah satu artis ya, aktor atau aktris ya, kita follow, tapi itu kan juga satu arah. Tapi kalau ikut Tuhan itu berbicara tentang 2 arah. Hubungan yang benar dengan Tuhan itu didasari sama 2 arah. Jadi bukan cuma satu arah, tapi hanya aja gitu ya, mengajar ikutlah aku. Tapi saat kita udah ikutlah apa yang harus kita perbuat, kita harus punya komunikasi yang intim sama Tuhan, bangun hubungan kita sama Tuhan gitu. Jadi kalau mengikut kan sebenarnya mudah ya, tapi maintainnya yang susah ya, gitu kan. Kita harus maintain hubungan kita sama Tuhan. Mungkin kadang kita ada waktunya di mana kita tapi jangan sampai kita tinggalkan Tuhan ya. Dan kenapa buat aku tuh aku bilang pas aku disuruh pas ada sesi sharing satu minggu lalu tuh aku bilang ke Tuhan tuh gak mudah ya, tapi gak mudah gak ikut Tuhan kayak ngerasa aku pun kalau aku gak ikut Tuhan, aku gak di dalam Tuhan, aku gak tahu apa yang terjadi gitu sama hidup aku di tengah proses ini. Di tengah ya teman-teman tahu lah proses aku lah ya, salah satunya yang sangat-sangat terkenal itu kan proses sakit maksudnya. Aku aja sakit ya, aku ngerasa mungkin di dalam tubuh aku balik lagi ya proses yang aku lalui gitu. Aku kayak kemarin baru sharing gitu Siska ya, waktu kita lagi mengerjakan tugas. Mungkin kalau aku gak di dalam Tuhan ya, aku nggak tahu apa yang aku lakuin, apa yang terjadi sama hidup aku bisa tetap waras, aku nggak tahu ya, karena kadang-kadang tuh aku merasa apa yang aku lalui ini sebenarnya kayak nggak habis-habis gitu ya. Tapi satu sisi Tuhan tuh selalu kasih aku penghiburan, Tuhan tuh selalu, aku ngerasa selalu Tuhan tuh pegang tangan aku selalu ngerasa Tuhan tuh selalu ada gitu, bukan cuma ini bukan cuma berbicara masalah materi kecukupan untuk aku pengobatan ya, itu pun masih diproses, tapi
aku merasa kehadiran Tuhan itu dalam hidup aku ya, dia tuh sangat-sangat membuat aku apa ya, tetap bisa tenang gitu, walaupun kadang nggak tenang ya, kadang paniknya juga ada, tapi aku juga merasa kayaknya aku kalau di luar Tuhan aku nggak tahu aku bisa tetap waras apa enggak istilahnya dengan semua yang terjadi, tapi ikut Tuhan tuh ada tuh. Di saat kita ikut Tuhan, keberadaan Tuhan tuh ada gitu. Tinggal kitanya aja mau melihat keberadaannya Tuhan atau enggak. Atau kita selalu ngerasa Tuhan tuh enggak ada buat kita. Gitu. Atau kita selalu ngerasa, kok Tuhan nggak pernah bantu, Tuhan tuh nggak pernah menyertai aku, Tuhan tuh nggak pernah hadir. Tuhan selalu ada. Gitu. Istilahnya kayak Tuhan selalu kasih tangannya buat kita. Gitu. Tergantung kita. Kita mau kasih tangan kita apa? Atau kita cuma mau kasih kelingking kita. Cuma kasih sepenuhnya tangan. Itu bukan cuma perkara berkat tadi udah bilang ya, ada keterikatan, tapi tentang kesetiaan dan pengakuan bahwa Tuhan itu berdaulat atas hidup kita. Jadi mengikut Tuhan tuh uh, berbicara tentang kesetiaan, komitmen ya, komitmennya sampai kapan ya, seumur kita hidup gitu. Gak, kalau mungkin kita berkomitmen yang lain bisa sebentar gitu, tapi mengikut Tuhan tuh komitmennya seumur hidup gitu ya. Terus kita tetap mengaku bahwa ia berdaulat di sini. Dalam penderitaan juga jangan menyerah. Tuhan tahu apa yang dia sehingga terjadi dalam hidup kita, dan dia tidak pernah meninggalkan kita. Jadi jangan takut mengikut, karena apapun yang terjadi, yang dia izinkan terjadi dalam hidup kita, ingat saat kita udah komitmen di dalam Tuhan, Tuhan tuh gak pernah ninggalin kita, Tuhan tuh selalu ada. Jadi jangan takut, abis ini jangan takut ya, aduh nyata ikut Tuhan kayak gini ya, ya takut itu nanti ikut Tuhan kayak ayo juga teman-teman ya gitu. Itu tetap ikut Tuhan. Tuhan Yesus berkati kita semua.